Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat-sehat semuanya ya. Selamat datang kembali di channel Study Student bersama saya Nusa Bransyah. Dan pada video kali ini adalah video ke-10 di playlist pemrograman web dasar. Dan kita akan bahas tentang multimedia dan embedding, tepatnya di Image in HTML. Nah, cuman seperti biasa, sebelum kita mulai videonya, saya akan berterima kasih dulu kepada sponsor yang mensponsori video kita pada kali ini, yaitu Niaga Hoster. Niaga Hoster adalah perusahaan penyedia web hosting unlimited terbaik di Indonesia yang memiliki layanan beragam, mulai dari unlimited hosting, cloud VPS, domain, sampai layanan website instan. Ada banyak keunggulan Niaga Hoster, di antaranya harga yang terjangkau dengan kualitas hebat, sehingga kita mendapat fitur yang lengkap mulai dari auto install WordPress, cPanel, hingga SSL gratis. Niaga Hoster juga menjamin server yang uptime, sehingga website kita selalu online setiap saat. Keunggulan lainnya yaitu hosting super cepat diimbangi dengan keamanan website ekstra, yang memungkinkan website kita terlindung dari serangan hacker, malware, dan virus berbahaya. Tidak hanya itu, Niaga Hoster juga mempunyai tim support yang selalu sedia membantu kita kapan saja ketika kita mempunyai kendala atau permasalahan. Cukup dengan mengklik tombol live chat di pojok kanan bawah pada website dan tulis serta kirim kendala kita, tim support Niaga Hoster langsung sigap membantu kita. Dan saat ini, Niaga Hoster memberikan diskon yang sangat besar up to 75% untuk salah satu layanannya, yaitu paket personal. Jika teman-teman ingin mendapatkan potongan harga 10% lagi, sebelum check out teman-teman bisa masukkan kode kupon SWSKUI, lalu tekan tombol gunakan. Jadi lumayan banget, kita dapat potongan harga berkali-kali. Jadi tunggu apa lagi? Buat teman-teman yang lagi cari web hosting untuk website atau aplikasi teman-teman, langsung aja kunjungi link yang ada di deskripsi video ini untuk informasi lebih lengkap. Mengingat perkembangan zaman yang serba IT, upgrade sekarang dan awali kesuksesan Anda bersama Niaga Hoster. Baik teman-teman semuanya, jadi seperti biasanya lah kita itu belajarnya lewat developer Mozilla ya, website developer Mozilla. Oke, kita buka websitenya. Oke, di sini ya. Kemudian lari ke Learn Web Development. Terus kalau di yang kemarin-kemarin kita kan masih di Introduction. Nah, sekarang ke Multimedia and Embedding. Oke, kita akan baca untuk overview-nya terlebih dahulu. Oke, Multimedia and Embedding. Oke, jadi intinya begini. Kita itu dari kemarin selalu melihat teks di website kita. Oke, kita menambahkan heading, kita menambahkan paragraf, dan lain sebagainya. Itu kan kaitannya sama teks ya. Nah, itu sangat membosankan ketika website kita itu selalu dipenuhi dengan teks. Nah, sekarang, oke, kita akan melihat bagaimana cara untuk membuat website kita itu lebih menarik begitu. Oke, dengan menempatkan beberapa elemen atau konten multimedia. Oke, gitu. Nah, pada modul ini, kita akan mengeksplor atau menjelajahi bagaimana menggunakan HTML untuk menyematkan multimedia di website kita. Termasuk berbagai cara untuk menyematkan image, begitu ya, kemudian menyematkan video, audio, bahkan seluruh halaman website. Begitu, bahkan kita nanti bisa menyematkan halaman website ke halaman website kita. Itu kita akan lakukan di bagian multimedia and embedding ini. Cuman step by step lah ya. Oke, begitu. Sip, itu aja. Teman-teman bisa baca selengkapnya dan lain sebagainya. Apa yang dibahas di kursus tentang multimedia and embedding ini dan lain sebagainya. Sip, kita akan lari ke materi inti kita, Image in HTML. Kita baca di sini dulu ya. Jadi untuk awalan, oke, itu web hanyalah teks. Jadi pada awalnya web itu hanya teks. Jadi teks gitu. Ada link, ada paragraf, ada heading. Awalnya tuh gitu. Web cuman teks. Dan pastinya itu sangat membosankan ya ketika halaman web atau aplikasi itu hanya ada teks doang. Nah, untungnya atau beruntungnya gitu ya, nggak lama kemudian itu si penyematan image atau gambar itu tersedia di web. Begitu. Dan kita bisa menambahkan ke website kita. Gitu, nggak lama kemudian ada fitur atau kemampuan untuk menyematkan gambar. Gitu, nggak lama setelah ya website itu boring penuh dengan teks begitu. Oke, nggak lama kemudian. Nah, terus di sini ada beberapa jenis multimedia yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi untuk awalan itu lebih logis kalau kita itu menyematkan image dulu, pakai
elemen yang namanya IMG. Nah, ini pasti tonton juga udah tahu karena di video-video sebelumnya kita itu udah menyinggung tentang image ini. Gitu. Untuk menyematkan gambar simple atau sederhana di website kita, bisa menggunakan elemen IMG. Nah, pada artikel ini kita nggak hanya menyematkan IMG aja atau image aja, tapi kita nanti akan menyematkan keterangan dari image menggunakan figure. Begitu. Dan kita nanti akan merinci juga bagaimana ini relate dengan CSS background image. Ini kan ada kesamaannya juga. Figure bisa buat image yang ada keterangannya. Kemudian di CSS juga nanti itu kita bisa menyematkan image dengan CSS background image. Bahkan di HTML juga ada image pakai tag IMG. Nah, itu kita akan bahas di pertemuan kali ini atau di kursus kali ini atau di video kali ini. Oke, cuman ada yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa di sini ada prasyarat. Prasyaratnya yang pertama, sudah melek tentang komputer dasar. Pasti, karena teman-teman pasti melihat ini dengan komputer, atau bahkan ya kalau misalnya pakai HP ya pasti familiar dengan komputer lah ya. Nggak mungkin orang belajar web tapi nggak punya komputer atau nggak bisa mengoperasikan komputer begitu. Dan di sini ada basic software installed, jadi kita bisa atau kita sudah menginstal software yang diperlukan. Bahkan kita juga bisa atau kita juga harus paham mengenai dasar tentang working with file, jadi bekerja dengan file gitu. Bisa membuat file, rename file, delete file, copy file, paste file gitu ya. Teman-teman pasti udah familiar semuanya. Kemudian sudah familiar dengan HTML text fundamental atau HTML fundamental seperti yang sudah tercakup di Getting Started with HTML. Teman-teman bisa ikutin videonya atau bisa belajar secara mandiri di sini. Kalau mau lihat videonya di playlist pemrograman web dasar di channel Study Student tentunya. Gitu. Kemudian objektifnya kita mau ngapain nih? Kita mau belajar bagaimana menyematkan simple image atau gambar sederhana di HTML kita. Kemudian kita nanti akan membuat image dengan keterangan. Jadi kan kalau suatu saat kita bikin sebuah image atau menyematkan sebuah image di halaman website kita, pasti kita perlu keterangan ini tuh gambar apa sih atau kita lagi ngapain sih di gambar ini gitu. Kita akan lakukan juga. Kemudian kita juga akan belajar tentang CSS background image seperti yang sudah dijelaskan di sini tadi. Ada figure, ada IMG, ada CSS background image. Gitu. Nah, yang pertama dulu nih, bagaimana cara menempatkan gambar di halaman website kita? Simple aja. Jadi, kita itu bisa menggunakan elemen IMG. Oke, seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa si teks IMG ini atau elemen IMG ini dia adalah empty element atau elemen kosong. Dengan kata lain, dia itu nggak punya closing tag atau nggak punya tag penutup. Jadi gini aja, nggak punya tag penutup dia. Oke, cuman di dalamnya ada src atau atribut src. Nah, ini itu berisikan path pointing to the image you want to embed in the page. Jadi ini berisikan source atau URL atau tempat atau petunjuk gitu ya, atau yang menunjuk di mana letak atau path atau jalur image kita gitu. Sama halnya seperti atribut href di elemen A atau di link. Ini sama aja. Pastikan juga teman-teman udah paham mengenai relative path, tentang path, tentang absolute path begitu ya. Dan itu sudah kita pelajari di A atau di tag A atau hyperlinks. Ini sama aja. src sama href itu sama aja. Bedanya kalau si href itu kan ngarahnya ke website atau menunjuk kemana, sedangkan source di tag IMG pasti ngarahnya ke path atau jalur image kita. Itu contoh seperti ini. Jadi gampang aja. Kita bikin tag IMG tanpa penutup. Ingat karena dia adalah empty element. Tanpa tag penutup. Oke, kemudian ada tag src di mana ini mengarah ke jalur gambar kita. Dan gambar kita itu pastikan juga untuk ekstensi dari filenya itu di-includekan juga. Dinosaur.jpg, ada PNG, ada JPG, ada WP, ada GIF gitu ya. Silahkan diikut sertakan di nama filenya atau nama image-nya. Dan kita letakkan nilainya di nilai dari atribut src di tag atau di elemen IMG.
Gitu, gampang banget. Kalau kita masuk ke subdirectory images, ya berarti images lalu slash nama filenya. Gitu ya. Oke, dan kalau kita pun mau membuat si image kita atau source atau point atau nilai yang menunjuk ke gambarnya itu sifatnya absolut, ya pastikan seperti ini. Arahnya kemana nih? Gitu. Gampang aja. Oke, kemudian bahwa ada beberapa catatan teman-teman semuanya. Kita itu harus memperhatikan copyright. Atau sebagian besar atau sebagian banyak dari image itu ada copyrightnya. Atau ada hak ciptanya. Nah, kita nggak bisa untuk semena-mena menyematkan atau memperlihatkan atau menampilkan image ke website kita. Kecuali di sini bahwa image itu milik kita sendiri. Gitu. Kemudian, kalaupun image kita itu adalah milik orang lain, ya pastikan kita udah mendapatkan perizinan eksplisit secara tertulis dari pemiliknya. Begitu. Dan kalaupun misalnya kita nemu sebuah gambar di website yang domainnya public, atau bisa dibilang si website itu menyediakan gambar yang free begitu ya. Misalnya ada Unsplash, itu kan gambar-gambarnya free semua. Nah, di sini ya pastikan juga kita ikut aturan di website tersebut, kayak FreePic gitu ya, kayak Unsplash dan lain sebagainya. Bahwa di Unsplash ini kita bisa menggunakan gambar se-free mungkin, sebebas mungkin. Cuman kalau kita mau upload lagi ke Unsplash, ya pastikan gambarnya boleh sama, cuman bisa di-grading atau dibedakan. Gitu. Jadi baca aturan dari domain publik kita menemukan si gambar tersebut. Gitu. Aturannya dibaca juga. Gitu ya, gampang aja. Karena gini, copyright atau pelanggaran hak cipta itu ya pasti kita kenal dengan unethical atau tidak etis, bahkan ilegal gitu ya. Nah, di kondisi ini jangan pernah arahkan atribut src kita ke gambar yang dihosting ke situs web orang lain yang tidak boleh ditautkan. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang web, tentang aplikasi web, itu kan ada linknya, kita bisa misalnya cari FB gitu ya, kemudian di image misalnya. Nah, ini kan apa ya, resultnya adalah beberapa hasil dari website di seluruh dunia misalnya. Misalnya saya mau ambil yang ini deh gitu. Ya gampang aja kan, berarti bisa klik kanan kemudian copy image link gitu. Kemudian kalau kita arahkan misalnya ke sini, ya pasti tampil. Kan gitu. Nah, cuman ya sekali lagi itu ada permissionnya pasti, jadi kita harus validasi lagi bahwa itu ada yang namanya hotlink atau sebuah source ke image yang kita tuju cuman di halaman website lain. Nah, kita perlu permission gitu. Dan lagi, mencuri bandwidth itu adalah tindakan yang ilegal pasti. Dan ini juga terlepas dari ilegalnya, ini juga memperlambat kinerja dari website kita. Membuat kita itu tidak memiliki kendali apakah gambar itu dihapus atau bahkan di-replace atau diganti dengan sesuatu yang memalukan. Jadi ibarat gini deh, kita nautin gambar ke FB tadi, ke ini. Kita nggak tahu tuh kan ini website orang lain nih, gambarnya di-hosting orang lain gitu. Kalau gambar ini diganti dengan gambar yang tidak pantas, kita masih ke link ini, ditampilin. Jadi nggak relevan kan gitu. Jadi pastikan begitu. Kita nggak tahu kalau kita include dari source di website orang lain, gambarnya ini mau diakalin jadi apa kan kita nggak tahu gitu. Kalau ini diganti Twitter, ya aduh udah nggak jadi. Di website kita malah gambarnya Twitter, padahal kita maunya Facebook yang awal kan gitu. Jadi pastikan untuk hak cipta diperhatikan gitu. Dan kalau kita bikin sebuah sintaks seperti ini, itu bisa menghasilkan gambar seperti ini. Mungkin kita cobain aja kali ya. Kita buka Visual Studio Code kita, gitu. Kemudian kita open folder. Ini kebetulan masih di playlist pemrograman basis data. Kita file open folder atau shortcutnya Ctrl+KO. Kita bikin folder baru mungkin di pemrograman web dasar. Kita masuk di episode ke-10 ya. Nggak apa-apa lah, kita bikin yang ke-10 di sini. Walaupun terlewat banyak tapi nggak apa-apa karena ini video ke-10 gitu. Tentang image in
HTML. Ini. Oke, kemudian klik foldernya, select folder begini. Kemudian kita bikin di sini misalnya filenya adalah index.html gitu. Teman-teman mau namain apa terserah. Terus kita bikin struktur HTML-nya gini. Oh, saya zoom dulu ya. Gini, kemudian ini saya namain dengan image in HTML begitu. Caranya gampang banget kalau kita mau menyematkan image, tapi berhubung saya nggak punya image ya. Jadi gimana kalau kita ambil image ini? Karena ini kan buat belajar, pasti boleh dong. Ini ada di mana ya? Sebentar. Kita bakal diarahin ke GitHub. Nah, ini nih. See the source code-nya ke GitHub. Waduh. Nah, ke sini. Jadi karena dia itu, sebentar. Saya tadi agak salah deh. Karena dia tadi itu nge-link gambarnya ke dinosaur, jadi artinya kan dia berada di direktori yang sama atau di folder yang sama. Jadi di sini nggak muncul, jadi ada di sini mungkin. Nah, ini dinosaur. Kita download keduanya deh ya, aja ya. Yang dinosaur sama dinosaur small, tapi nggak apa-apa lah, satu aja lah. Nah, ini klik kanan, save image. Oke, save image as. Kalau kita mau secara offline, kalau mau online ya berarti klik kanan, copy image link, kemudian kita bikin img gini sekaligus sama src-nya. Nah, ini LT udah otomatis dibikinin sama VS Code. Kita bahkan pelajari alternative text nanti. Halaman yang menunjuk ke gambar kita bisa paste ke sini. Nah, seperti ini. Sip, kemudian kita bisa klik kanan, kemudian live preview karena kita nggak pakai live server atau bahkan klik secara manual di HTML-nya, walaupun bisa teman-teman bisa pakai alternatif yang lain. Ini saya mau tampilin gini aja karena saya yakin ini cuman sebagai result aja, tampilan aja. Kita belum mainin responsifnya dan lain sebagainya. Oke, gini aja cukup. Tapi ingat teman-teman harus pelajari cara membuka file secara manual ya. Ini kan otomatisnya. Sip, jadi ini udah tampil nih. Saya mau tambahin di sini H1 misalnya. Satu yang tulisannya, nah ini kelebihan dari VS Code, yang tulisannya adalah image in HTML. Jadi dia punya plugin emmet. Jadi kita bisa bikin snippet gitu. Pelajari lebih lanjut lah ya kalau belum paham. Oke, jadi ini udah ambil, cuman ini kita ngambil dari luar. Kalau kita mau ambil di direktori kita ya berarti kita save dulu. Misalnya saya simpen di download dulu deh. Save gitu. Close aja. Terus kita buka file explorer. Ini masuk ke download. Nah, ini saya cut, masukin ke direktori kita tadi. Biasanya saya itu kalau menyimpan aset, entah itu image, entah itu CSS, entah itu JavaScript, entah itu apapun atau font gitu ya, saya bikin folder baru namanya assets, pakai S karena mungkin dia menyimpan banyak hal. Kemudian di sini saya bikin folder baru lagi namanya images gitu. Kalau saya mau bikin CSS ya saya bikin CSS, JavaScript, tapi tetap di dalam folder asset ini gitu. Ini yang biasanya saya lakukan. Oke, ini dinosaur. Sip. Jadi kita arahkan kemana? Berarti masuk ke aset kan gitu ya. Masuk ke assets, masuk ke image. Berarti sekarang akses file dinosaur.jpg atau JPG. Tampil tuh. Ini bedanya offline, tadi bedanya online gitu. Karena ambil dari website orang lain. Sekarang kita bertanya-tanya, ALT ini apa nih? Atau atribut ALT ini apa? Kita lanjut ke bagian alternative text. Begitu. Oke, jadi alternative text atau atribut ALT itu nilainya seharusnya adalah deskripsi tekstual dari image kita. Nah, ini digunakan di mana situasinya atau di mana kita ditempatkan pada situasi image kita itu nggak bisa dilihat atau ditampilkan. Atau bahkan kalau kita mengakses web itu loadingnya lama atau biasanya dikenal dengan connection timeout gitu. Oke, ini bisa ditampilkan atau ini akan tampil. Si teks ini bisa kita copy mungkin ya. Kita copy aja untuk value dari alternative
teksnya atau ALT. Paste saja di sini, lebih disimpelin gini deh. Udah, apa yang terjadi? Nggak ada apa-apa tuh. Oke, tapi bayangin kalau misalnya image kita salah, tampil dia. Alternatifnya kalau nggak tampil. Jadi di mana situasi ketika kita menunjuk ke path atau jalur image kita salah, atau bahkan ketika mengunjungi halaman website cuman koneksinya timeout atau sudah habis atau kelamaan, itu ini bakal tampil. Teman-teman pasti udah tahu kalau sering mengunjungi web. Jadi seperti ini. Itu gunanya dari alternatif dari image. Nah, cuman nggak itu aja gunanya dari alternatif. Tapi apa dong gunanya yang lagi gitu, yang lebih banyak lagi. Nah, gunanya adalah yang pertama gini. Untuk pengguna yang tunanetra, dia itu menggunakan screen reader. Kita udah tahu dari kemarin. Untuk membaca web kita. Oke? Atau membaca web kita untuk mereka. Si screen reader itu membacakan website kita untuk mereka. Atau si orang yang punya gangguan tunanetra ini. Kan begitu. Nah, kemudian di faktanya memiliki teks alternatif yang tersedia untuk mendeskripsikan image is useful to most user. Jadi, ketika kita pakai atau menyematkan atau menambahkan alternatif teks, itu artinya gambar kita itu bisa diakses oleh semua user. Entah itu yang tunanetra, yang normal, dan lain sebagainya bisa mengakses. Karena untuk yang tunanetra misalnya, dia akan pakai screen reader. Kan begitu ya. Kalau misalnya dia mengunjungi website kita, dan image-nya nggak tampil, entah itu salah jalur kayak, entah itu request timeout misalnya, gitu ya, connection timeout, ini dibaca sama si screen reader. Misalnya, ini kan gambar dinosaurus, ini kalau nggak salah artinya ini adalah kerangka dinosaurus, begitu ya. Dia memiliki large head, kepala yang besar, dan gigi yang panjang gitu. Jadi minimal ini tampil dan dibacakan oleh screen reader. Atau bahkan ketika kita orang normal pun, kalau alternatif teks ini nggak dikasih dan gambarnya image yang salah kayak gini, ya pasti bingung juga ini gambar apaan gitu. Dan alhasil kita refresh lagi gitu. Nah, dengan kita menambahkan si alternatif teks, maka ini akan dibaca oleh screen reader dan semua user tahu ini gambarnya apa, tanpa perlu refresh lagi, kemudian kepo sama gambarnya, kan nggak perlu gitu. Oke, bahkan si screen reader juga ngebaca alternatif dari gambar kita ya. Dia membaca alternatif dari gambar kita. Karena kan ya secara umum bahwa tunanetra ya pasti mempunyai gangguan untuk melihat. Gitu, itu alasan yang pertama kenapa kita butuh alternatif. Nah, kemudian seperti yang sudah dijelaskan di atas, ini untuk menambahkan deskripsi kalau si file kita itu salah jalur atau bahkan connection timeout gitu. Teman-teman udah paham. Kemudian enggak semua browser itu support tipe image gitu. Contohnya kayak si link ini. Dia enggak support untuk semua jenis ekstensi dari image. Contoh, karena image itu ekstensinya lumayan gitu, ada JPEG, ada JPG, ada PNG, ada GIF gitu ya, ada WebP. Nggak semua browser itu support. Contohnya kayak browser link ini. Cuman kalau teman-teman yakin yang ngakses website teman-teman itu semuanya pakai Google Chrome atau Edge yang terbaru dan pasti itu support dengan semua tipe image, ya boleh. Cuman kalau kita nggak yakin, ya pastikan kita tambahin alternatif teks tadi. Begitu, sip ya. Dan kita menambahkan alternatif teks itu ada kaitannya dengan search engine. Jadi search engine itu juga mengoptimalisasi deskripsi dari gambar kita. Gitu, dan dia mencocokkan alternatif teks kita dengan search query atau dengan yang kita search di search engine. Misalnya yang kita cari di search engine, misalnya Facebook. Ya, ini kita cocokin juga alternatif teks kita. Makanya kalau kita klik image, ini pasti alternatif teks dari image-nya ya ada kaitannya sama ini. Gitu. Makanya kita perlu menambahkan nilai di atribut alternatif teks atau di alternatif atau di ALT. Gitu. Sip ya teman-teman semuanya. Kemudian ada alasan lagi bahwa si pengguna itu sebagian mematikan gambar untuk meredus data transfer volume and distraction. Jadi gini, teman-teman pernah nggak
install sebuah extension dari web browser untuk menonaktifkan iklan YouTube gitu. Ini jujur aja, saya pernah dulu. Sekarang enggak, karena saya YouTuber, kalau iklannya dimatiin kan repot juga, jadi kayak saya merasa bersalah. Nah, ada extension yang untuk menonaktifkan image. Tujuannya apa? Karena nggak semua orang itu punya koneksi atau bandwidth yang cepat gitu. Oke, jadi dia mematikan image-nya melalui extension begitu, dan kalau image-nya dimatiin tanpa ada alternatif teks, maka yang muncul hanya foto seperti ini aja, gambar rusak gitu. Nah, dengan demikian ketika kita menambahkan alternatif teks, maka alternatif dari deskripsi gambar kita itu kan muncul. Jadi minimal si user itu tahu deskripsi dari gambar kita. Begitu. Jadi itulah beberapa pentingnya ketika kita menggunakan alternatif teks. Ini nggak begitu ribet kok gitu. Tambahin aja, karena nggak begitu ribet gitu ya. Tambahin aja ya, tambahin aja lah. Mau yang pakai yang ngunjungin halaman website kita siapa, pakai aja, karena itu ada kaitannya juga dengan search engine. Mau kan ya kalau website kita dikunjungi atau di search muncul paling atas gitu ya, silahkan ditambahkan alternatif teks gitu teman-teman semuanya. Kemudian nih di sini, apa yang sebenarnya kita harus tulis di dalam atribut ALT? Oke, ini itu tergantung mengapa gambar itu ada di tempat pertama. Oke, ini agak membingungkan. Jujur saya aja juga bingung dengan deskripsi ini. Kita akan baca secara gampang gini. Gambar itu bisa menjadi beberapa kategori. Gambar itu bisa jadi dekorasi, gambar itu bisa jadi konten, gambar itu bisa jadi link, gambar itu juga bisa jadi teks. Oke, kita baca. Yang pertama, kenapa gambar bisa jadi dekorasi? Gambar itu bisa jadi dekorasi kalau kita menyematkan gambarnya dengan CSS background image. Begitu. Oke, ini akan kita bahas nanti, cuman kita akan cari tahu aja, atau kita mencari wawasan sedikit gitu, bahwa gambar bisa menjadi dekorasi bukan konten kalau kita menyematkannya dengan CSS background image. Begitu. Tapi kalau emang si image itu adalah bagian dari konten di website kita, maka kita harus pakai tag img dengan kita menambahkan value di atribut ALT. Nah ini. Gitu. Kemudian gambar juga bisa jadi link. Ini saya bacakan intinya aja. Gambar itu juga bisa jadi link kalau kita tempatkan di dalam tag A atau di dalam anchor. Jadi ada A, konten dari anchor itu adalah image. Kita udah belajar untuk membuat image jadi link di hyperlinks gitu. Sip ya. Kemudian si gambar juga bisa jadi teks seperti biasa. Kalau misalnya gambar kita itu nggak bisa ditampilkan, entah itu jalurnya salah, entah itu misalnya koneksinya lambat gitu ya, itu bisa ditampilkan. Jadi yang ditampilkan kan alternatif teksnya. Jadi gambar kita bisa jadi teks. Begitu. Kalau teman-teman baca di sini, ini deskripsinya atau penjelasannya agak beda seperti yang saya jelaskan tadi, karena ini cukup membingungkan. Misalnya kita punya judul dan perlu drop shadow atau perlu bayangan, dan untuk mengatasi itu kita bisa menggunakan CSS. Nah, ini agak rumit menurut saya. Jadi pada intinya atau pada dasarnya, kuncinya adalah memberikan pengalaman yang bisa digunakan, bahkan ketika gambar kita itu nggak bisa dilihat. Oke, jadi gini, minimal kalau ada orang lain yang mengunjungi website kita, kita itu memberikan pengalaman walaupun gambar kita nggak bisa digunakan. Caranya gimana? Ya alternatif teks. Gitu. Minimal kalau gambar kita nggak tampil ya apa kayak alternatifnya atau apa kayak yang ditampilkan. Gitu. Jangan cuman gambar rusak seperti ini. Itu. Jadi pada kuncinya itu atau pada dasarnya seperti itu. Jadi ini itu memastikan bahwa semua user tidak melewatkan apapun di konten di halaman website kita, gitu. Jadi minimal kalau gambarnya itu nggak bisa ditampilkan, ya minimal ada teks alternatifnya supaya tidak terlewat gitu konten-konten yang ada di halaman website kita. Nah di sini try turning, coba matikan gambar di website kita atau di browser kita dan Anda akan lihat tampilannya. Ya seperti inilah ya. Ini kalau kita salahin, tampilannya seperti ini. Gampang banget. You will
atau Anda akan segera menyadari betapa bermanfaatnya alternatif teks ini jika gambar kita tidak dapat dilihat. Ini alternatif teks tujuannya ini, betapa kita itu mendapatkan manfaatnya dengan menambahkan ALT kemudian deskripsi singkat dari gambar kita gitu. Walaupun ini nggak terlihat kalau gambar kita itu benar, tapi ini minimal akan menjadi search engine optimization-nya. Kemudian kalaupun koneksinya dari user kita itu lambat, kan bisa request timeout gitu atau connection timeout. Jadi minimal alternatif teks tampil, dan itu akan membuat user kita tetap baca gitu walaupun gambarnya nggak tampil. Sip ya. Kemudian kita akan bahas tentang width dan height atau lebar dan tinggi. Gampang aja. Kita bisa mengadjust atau menentukan lebar dan tinggi image kita atau gambar kita menggunakan atribut yang namanya width dan height. Coba aja. Oke. Misalnya saya mau atur tingginya, misalnya height 100 pixel. Teman-teman bisa atur gini, 100 pixel. Atau kalau pixel nggak pakai px saja boleh. Sama aja. Saya mau atur untuk width-nya gini, 200 pixel. Nah, begini. Atau ini saya jadikan 300, ini 500 gitu. Oke, gini. Kita bisa mengatur lebar dan tinggi menggunakan atribut yang namanya height dan width. Oke, width untuk lebar, height untuk tinggi. Nah, cuman saran saya, kalau kita mau ngatur lebar dan tinggi atau ukuran dari image kita pakai salah satu aja. Oke, mau pakai width atau height. Karena kalau kita pakai height, width-nya otomatis. Misalnya 400. Gitu. Kalau misalnya kita pakai width, misalnya, atau WDTH, oh ya, height-nya otomatis. Tapi kalau kita pakai keduanya, misalnya height-nya saya bikin 300. Kayak gambar kita di stretch gitu. Nggak original. Jadi saran saya, kalau mau ngasih ukuran di gambar, pilihlah salah satu, width atau height aja. Biar kalau kita ngatur width, height-nya otomatis. Kalau kita ngatur height, width-nya otomatis. Gitu. Ini adalah satuan pixel, atau biasa disebut dengan satuan yang punya tipe absolut. Gitu. Kalau kita mau relatif gimana? Kita bisa pakai satuan persen. Contoh, saya mau gambar ini itu 60%. 60% dari parent. Oke, tampilannya seperti ini, tapi kalau saya resize, dia tetap 60%. Gitu. Atau biar lebih kelihatan 90%. Tuh, 90% dari parent-nya. Parent-nya kebetulan adalah body. Kalau saya resize, dia tetap 90%. Tuh. Gitu ya, ada satuan yang tipenya relatif sama absolut. Kalau absolut, kita menentukan yang pasti gitu. Yang pasti pakai pixel. Gitu teman-teman semuanya. Sip ya, jadi kita bisa atur lebar dan tinggi. Dan saran saya juga, kalau misalnya kita atur tinggi ataupun bahkan lebarnya, pastikan image kita nggak lebih kecil dari apa yang kita set. Contoh, image kita ini ukurannya tadi berapa? Coba kita lihat. Ini ukurannya adalah detail 400 untuk width-nya. Width-nya 400. Saya mau atur untuk width-nya berarti saya gedein 600. Kelihatannya pecah gitu. Sip ya, jadi pastikan image kita itu nggak lebih kecil dari apa yang kita set ukuran aslinya. Karena kalau lebih kecil, misalnya ini 100 pixel width-nya, height-nya berapa gitu, kemudian kita adjust width-nya jadi 1000, pecah. Beda cerita kalau ini gambarnya 1000 pixel untuk width-nya, kita adjust jadi width-nya 300. Nah, itu lebih padat. Begitu. Nah, cuman ya jangan pakai image yang ukuran filenya sampai 2 MB atau 10 MB karena itu memperlambat kinerja dari website kita. Load-nya itu lambat. Ya, pastikan itu hal-hal yang juga perlu dipahami ketika kita menggunakan image di website kita. Kan kita nggak mau ya website kita gambarnya lemot untuk diakses atau ditampilkan gitu. Itu width dan height ya teman-teman, mudah-mudahan paham. Kemudian ada yang namanya image title. Nah, ini
Seperti halnya tautan atau link, kita itu bisa menambahkan atribut title untuk image. Contoh, kita akan copy aja yang ini. Jadi title ini akan muncul ketika mouse kita ada di atas gambar. Sama kayak image gitu. Sama, persis. Sip, itu aja mungkin yang perlu kita ketahui. Kita scroll ke bawah, mungkin resultnya atau hasilnya akan seperti ini. Kita udah buktikan juga tadi. Nah, terus sebenarnya ingin tidak direkomendasikan kalau kita menggunakan title. Karena judul itu memiliki beberapa masalah aksesibilitas. Terutama didasarkan pada fakta bahwa screen reader sangat tidak terduga dan sebagian browser itu tidak akan menampilkannya kecuali kita itu mengarahkan mouse kita di atas gambar tersebut. Oke, ini kan akan muncul ketika kita arahkan mouse kita di atas gambar tersebut ya. Dan itu tidak direkomendasikan karena ada beberapa masalah aksesibilitas. Teman-teman bisa kunjungi lebih lengkap tentang masalah aksesibilitas title ini di website ini. The Trial and Tribulation of the Title Attribute by Scott O'Hara. Silahkan dibaca. Jadi sekarang image ini atau title ini kita nggak butuhin gitu. Sip ya. Title ini nanti kita akan ganti atau ada cara yang lebih keren lagi menggunakan figure. Begitu. Title nggak direkomendasikan karena perlu kita sorot mouse-nya dan siapa juga yang mau nyorot mouse ke gambar kita kan ya. Gitu. Jadi nggak perlu-perlu banget karena ada masalah aksesibilitas. Bisa mungkin kalau teman-teman mengiranya keren kok kita tambahin title, ya udah tambahin aja. Cuman itu nggak ngaruh kayaknya. SEO-nya nggak ngaruh. Kemudian nggak banyak juga website yang atau user yang mengarahkan mouse-nya ke gambar kita. Gitu ya, itu nggak ngaruh. Sedikit mungkin hanya untuk teman-teman yang ngaruh gitu. Oke, dan ini lebih baik menyertakan informasi pendukungnya aja di teks artikel utama daripada dilampirkan di image atau di gambar. Nah, kemudian ada active learning, teman-teman semuanya. Apa nih active learningnya? Active learningnya kita disuruh untuk tag img, source-nya ke sini, oke. Kita bikin aja kali ya. Di sini di root-nya kita bikin folder baru atau langsung new file. Di VS Code itu kita bisa bikin file di dalam folder langsung. Jadi dengan new file, nah foldernya apa? Misalnya active learning, begitu, slash gitu. Nama filenya apa? Misalnya adalah active learning 1.html. Oke, jadi folder jadi, file jadi. Gitu, title-nya active learning of image in HTML atau active learning 1 gitu ya. Kita bikin tag img, source-nya disuruh ke sini. Yang kita download gak jadi tadi, small dinosaur gitu. Dan alternatifnya kita contek aja dari sini lah. Kita contek dari sini ya karena kan gambarnya sama-sama dinosaurus. Dah. Klik kanan, left preview. Oke. H1 active learning 1. Oke. Dan apalagi kita disuruh untuk nambahin width sama height-nya. Oke. Width-nya tadi disuruh 200 atau nggak usah pakai pixel boleh. Height-nya berapa? 171. Tuh pas karena emang aspek rasionya segini. Cuman ini pakai width aja cukup. Cuman ya udahlah, active learning kita disuruh kayak gitu. Set title on image. Masa harus pakai title? Ya udah deh, nggak apa. Title yang tadi nggak apa. Nah ini. Sip, sudah active learning gampang banget gitu. Nah cuman tadi ada beberapa hal yang tidak saya sampaikan teman-teman. Ada satu lagi tentang file name. Coba saya agak ingat bahwa ada yang terlewat.
Nah ini, nama file di image kita atau nama file image kita itu berpengaruh juga di search engine. Oke ya, di search engine optimization itu ngaruh juga. Jadi lebih baik kita namain gambar kita itu sesuai dengan gambarnya. Misalnya gambar dinosaurus, ya udah dinosaur. Itu lebih baik daripada kita pakai nama file gambarnya img bla 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 bla. Nah, itu nggak lebih baik gitu. Jadi pastikan nama file gambar kita lebih relevan dengan gambarnya gitu. Gambar yang ditampilkannya harus relevan. Gitu aja info tambahannya. Title udah, active learning juga udah. Nah, sekarang kita membuat gambar dengan keterangan. Oke, jadi daripada kita ngebikin kayak title nih, gitu ya, title ini kan kayak keterangan. Nah, kita bisa nambahin keterangan itu di elemen yang berbeda. Gitu, contoh. Di sini kita pakai elemen div. Gitu, ini boleh. Nah, cuman kalau kita tahu, div itu adalah pembungkus tanpa semantik. Gitu ya. Nah, kita bisa mengakali itu dengan pakai figure. Di HTML5 itu ada figure dan di dalamnya ada captionnya atau keterangan dari image kita. Apa? Gitu. Teman-teman pasti sering melihat sebuah gambar. Misalnya di Unsplash aja deh. Ini kan gambarnya banyak ya. Ini dinamakan dengan figure atau gambar dengan keterangan. Oke, jadi ada beberapa gambar susunan, entah itu galeri, entah itu portfolio gitu ya. Daripada kita sematin image pakai title 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita lebih baik pakai ini. Jadi figure itu diperuntukkan untuk kita ngasih konten apa yang ada keterangannya. Jadi kita bisa pakai figure. Oke, kemudian konten utamanya apa, deskripsinya apa, pakai fig caption. Gampang aja. Jadi, sekarang kita bisa replace ini, atau ini saya komentarin aja, atau saya copy ya. Saya copy, saya komentarin. Jadi, lebih baiknya kita pakai figure. Jadi, figure, ya, figure, betul? Oke, betul. Kemudian di dalamnya ada konten utamanya. Ini saya tampilkan dulu deh. Oke, gini. Width-nya ya udah 300. Kemudian untuk deskripsinya daripada kita pakai title tadi, jadi ada fig caption. Caption. Nah, gini. Apa untuk title-nya atau deskripsinya? Kita pakai yang tadi. Nah, yang ini. Gitu. Jadi daripada kita taruh ketika mouse kita di hover atau diletakkan di atas gambar, ya lebih baik ditaruh di seperti ini. Pakai fig caption. Gitu, teman-teman semuanya. Gampang banget ya. Dan ini akan lebih keren lagi, mungkin bisa jadi seperti ini kalau kita udah belajar CSS, terutama grid system. Cuman kita akan belajar nanti kalau ada waktu lah untuk grid systemnya. Kalau belajar CSS-nya sih pasti di pemrograman web dasar ini. Gitu, teman-teman semuanya. Kemudian, figure itu nggak hanya berfungsi untuk konten image saja, tapi ini sifatnya adalah independent atau unit independent untuk konten yang pertama, konten yang mengungkapkan makna Anda dengan cara yang ringkas dan mudah dipahami. Gitu, jadi nggak melulu tentang image yang ada di dalam caption ini. Cuman ada beberapa konten yang perlu deskripsi gitu. Kemudian yang kedua, untuk konten yang bisa masuk ke beberapa tempat dalam aliran linear di halaman. Gitu. Kemudian yang ketiga, untuk konten yang memberikan informasi penting yang mendukung teks utama. Jadi kayak image nih. Untuk teks utama itu ditampilkan daripada kita pakai title. Gitu, teman-teman semuanya. Nah, di sini sebuah gambar yang dapat berupa banyak gambar atau beberapa gambar, kayak misalnya kayak gini, atau bahkan code snippet, audio, video, equation, table, atau sesuatu yang lain. Jadi bisa menggunakan figure. Gitu. Kita mencontohkan image dulu aja. Gitu. Kemudian active learning lagi kita disuruh untuk membuat figure. Oke. Kita nggak perlu ngebuat figure lagi deh karena kita udah bikin. Udah ya teman-teman, paham lah ya? Udah. Harusnya. Sip. Nah, kemudian nih yang dinanti-nanti CSS background image. Jadi kita itu bisa menyematkan image di halaman website kita
pakai CSS. Oke, selain juga bisa menggunakan JavaScript juga gitu. Dan di CSS kita bisa menyematkan gambar di website kita pakai properti yang namanya background image gitu. Dan di dalamnya nanti ada value URL dan path-nya mana gitu. Sip ya. Jadi itu, cuman ada beberapa hal tadi, si gambar itu bisa jadi dekorasi aja, bisa jadi konten, bisa jadi link, bisa jadi teks. Nah, kalau pakai CSS background image itu jatuhnya cuman dianggap sebagai dekorasi aja. Oke, jadi enggak konten yang ditampilkan di website kita sungguhan, cuman sebagai dekorasi aja lah gitu. Sip ya. Oke, langsung aja. Kita akan menyematkan gambar di website kita pakai CSS background image. Cuman di sini nggak ada contohnya ya, langsung P gitu aja. Oke, kita pakai div. Misalnya gini. Ini agak out of the box, cuman nggak apa ya. Kita pakai div komponennya. Misalnya gini. Kita punya div. Gini. Elemennya kosongin aja. Di bawah title kita pakai style, text style. Nah, ini buat CSS nih. Jadi cara bacanya gini. CSS tolong carikan saya elemen div gitu. Div. Oke. Kemudian style. Style apaan? Oke, yang pertama, saya mau style background image-nya. Oke, URL-nya mana? Karena si CSS ini ada di index. Jadi dia ada di sini, kan ya, CSS kita tempatin di index juga ya. Jadi masuk ke asset, images, dinosaur kita. Sama kayak gini. Copy aja biar gak lama. Pakai kutip. Kalau di CSS lebih baik kutip 1. Gitu. Nah, cuman nggak tampil ya di sini. Kenapa? Karena kita belum atur height-nya. Oke, jadi saya mau atur width-nya 300 pixel misalnya. Kalau di CSS pakai pixel atau pakai satuan. Kemudian height-nya 300 juga. Nah, muncul tuh di sini. Gitu. Kemudian ini kan kayaknya gambarnya cuma sampai segini ya. Karena kalau kita tahu gambar ini kan ukuran tadi untuk width-nya ada 400. Jadi dia dipotong harusnya segini. Jadi kita bisa pakai properti yang namanya background size. Itu value-nya adalah cover atau contain. Kita cobain aja. Cover enggak, contain berarti. Nah, gitu. Jadi dia akan mengikuti width-nya atau height-nya sesuai apa yang tercapai duluan. Kemudian kalau ada repetisi atau pengulangan, dia akan ulang di bagian mana. Contoh, kalau ini saya bikin 500 width-nya, tuh akan diulang ke sini. Ini kalau 500 juga, jadi akan diulang 2 kali kayaknya. Oh enggak, jadi ketemunya width dulu gitu. Cuman kalau kita nggak mau ada repeat, berarti kan background repeat, no repeat. Gitu. Sip, jadi ini yang perlu kita pahami ada ini aja. Kita bisa ngatur height sama width. Kemudian kita bisa atur untuk menyematkan gambar dekorasi di elemen HTML kita pakai CSS. Dan nama propertinya adalah background images. Filenya adalah URL. Kemudian path-nya mana. Gitu. Sip ya. Jadi kita udah membahas mengenai image teman-teman semuanya. Image itu bisa jadi konten, bisa jadi dekorasi, bisa jadi link, bisa jadi teks. Begitu. Kemudian kita juga udah belajar menyematkan image pakai CSS background. Sip. Kemudian ada test your skill. Kalau teman-teman mau ngerjain, silahkan dikerjakan. Itu kita akan review hasil kerjanya di video selanjutnya untuk test your skill. Nah, kemudian di bagian summary atau kesimpulan atau ringkasan begitu ya. Jadi itu aja untuk kali ini katanya. Jadi kita udah membahas gambar dan keterangannya secara rinci. Dan pada artikel berikutnya kita akan meningkatkannya sekaligus melihat bagaimana cara menggunakan HTML untuk menyematkan video dan audio di website kita. Gitu, gambar udah, kemudian selanjutnya video dan audio. Tepatnya di kursus yang namanya atau yang judul kursusnya adalah video and audio
konten. Oke ya teman-teman, jadi itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan videonya menyenangkan. Jadi kalimat terakhir di video ini, kita udah belajar dan berhasil menyematkan gambar sekaligus deskripsinya pada website kita. Dan apakah teman-teman siap untuk belajar dan ngoding materi selanjutnya? Yes, I'm ready. Oke, itu aja untuk video kali ini. Di video selanjutnya kita akan membahas tentang video dan audio konten. Jadi saya Nusa Bransyah pamit, mudah-mudahan videonya menyenangkan, bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya membahas video and audio content. Sekali lagi saya Nusa Bransyah pamit, saya ucapkan thank you. Terima kasih, keep learning and keep spirits teman-teman semuanya.